100 juta dari hasil menulis dalam waktu 3 bulan. Bener itu bisa? Sahabat Patra, kali ini saya akan sharing tentang manajemen profesi, terutama untuk Anda, para penulis-penulis muda dan yang baru memulai di bidang menulis, agar Anda terus konsisten untuk menulis mencapai 100 juta pertama Anda dalam waktu 3 bulan. Sahabat Patra, sharing saya kali ini tentang manajemen profesi, terutama di bidang menulis. Tujuan saya agar Anda, bila sedang memulai untuk menjadi penulis muda, penulis yang sedang mulai untuk menulis, umur berapapun ya. Saya bilang penulis muda karena Anda baru mulai untuk menulis, maka saya sebut sebagai penulis muda, tidak ada hubungannya dengan umur. Profesi menulis bisa menunjang kehidupan keluarga Anda. Tentu, itu bila Anda lakukan dengan 3 syarat. Yang pertama adalah komitmen, yang kedua adalah disiplin, yang ketiga adalah kontinuitas. Jadi, bila 3 hal ini terpenuhi, profesi apapun yang Anda lakukan, termasuk menulis, bisa dijadikan sumber nafkah kehidupan keluarga Anda. Nah, saya akan sharing tentang pendapatan penulis dari royalti bila Anda diterbitkan oleh penerbit mayor. Jadi sebetulnya sumber penulis itu banyak ya. Dari penulis lepas, kemudian dari hasil menuliskan buku orang lain, ghostwriter itu menuliskan buku orang lain, entah itu biografi, entah itu ide. Jadi ada orang yang nggak bisa nulis, dia punya ide bisnis, tetapi memakai ghostwriter untuk menuliskan bukunya. Nah, kesepakatannya tergantung dari kedua belah pihak. Ada yang ghostwriter tidak muncul di dalam buku, dan bukunya itu murni ditulis sebagai hasil tulisan orang yang dituliskan. Jadi orang kalau membaca, dia akan yakin dan taunya yang nulis ya si orang yang punya ide bisnis tadi. Padahal itu adalah ghostwriter atau dituliskan oleh orang lain. Ada juga dari sumber di mana tulisan itu dibukukan kemudian dijual sendiri. Dia punya toko buku online sendiri, dia punya tim marketing sendiri, kemudian menjual bukunya, dan tentu ini tidak ada royalti atau konsinyasi dengan siapapun juga, karena dia sebagai self-publishing menjual bukunya sendiri. Nah, kali ini saya akan bercerita dari sisi royalti bila buku Anda diterbitkan oleh penerbit mayor atau penerbit besar. Sahabat, pada saat saya bekerja, saya punya gaji bulanan. Setiap bulan dapat gaji dan tentu nggak mikirin besok mau dapat uang berapa, dapat royalti berapa, nggak mikirin karena saya dapat gaji bulanan. Tetapi selama saya bekerja, untuk mengumpulkan atau punya tabungan 100 juta itu terasa sulit sekali. Aneh kan? Padahal gaji saya, pendapatan setiap bulan bisa tergolong lumayan di atas 10 juta. Tetapi untuk mengumpulkan uang 100 juta rasanya kok sangat berat sekali. Untuk nabung sehingga menjadi 100 juta dari gaji saat itu menjadi sangat berat sekali. Nah, ternyata setelah saya menulis, dalam 3 bulan, saya bisa mengumpulkan 100 juta. Anda tertarik? Sebagai penulis muda, sebagai penulis baru, tidak tertutup kemungkinan Anda pun bisa melakukan seperti saya. Dengan catatan tadi, 1. Komitmen, 2. Disiplin, 3. Kontinuitas. Nah, hitungannya bagaimana kok bisa mencapai 100 juta dalam waktu 3 bulan? Nah, ini adalah contoh semua buku saya. Anda juga bisa lihat di website warungwb.com, judul dan sinopsisnya. Tetapi kali ini saya akan mencontohkan 2 buku ini. Ini novel Diari Pramugari 1 dan Diari Pramugari 2. Nah, kenapa saya contohkan ini? Karena ini yang diterbitkan oleh penerbit mayor. Sedangkan buku-buku saya yang lain
Saya sudah bisa mendirikan penerbitan sendiri, saya mempunyai jaringan distribusi sendiri, saya mempunyai jaringan marketing sendiri, jadi hitungannya bukan royalti dengan penerbit mayor. Tetapi bagi Anda yang bekerja sama dengan penerbit mayor, tidak tertutup kemungkinan Anda pun bisa mencapai 100 juta dalam waktu 3 bulan atau bahkan mungkin kurang dari itu. Oke. Buku diari pramugari pertama ini terbit tahun 2012. Dan hitungan royalti dengan penerbit itu adalah penulis dapat 10% dari harga jual buku. Kelihatannya sedikit ya, 10%. Jadi kalau buku ini dijual 80.000 di toko buku, penulis hanya dapat 10%, yaitu 8.000 rupiah. Wah, kecil sekali. Jadi kadang kalau kita berpikir hanya 8.000 rupiah per buku, itu sangat kecil sekali. Betul, sangat kecil sekali. Tetapi bila penjualannya meledak, royalti ini sangat besar hitungannya. Nah, sekali cetak, buku diari pramugari ini saat itu 2012 dicetak sebanyak 5.000 eksemplar cetakan pertama, 5.000 eksemplar. Kemudian di bulan pertama 5.000 itu habis, bulan kedua cetak 5.000 lagi. Habis bulan ketiga cetak 5.000 lagi. Jadi 3 bulan ini dicetak sebanyak 3 kali cetak ulang, jumlahnya 15.000 eksemplar. Nah, karena saya mendapat 10% dari 80.000, jadi 8.000, 8.000 kali 15.000 eksemplar. Hasilnya adalah 120 juta. 3 bulan buku ini menghasilkan 120 juta. Yang pertama. Yang kedua, karena sama, jadi kurang lebih sama, tetapi ini nggak saya ceritakan ya, supaya tidak terlihat sangat fantastis. Jadi yang ini saja. 120 juta dalam waktu 3 bulan karena dicetak sebanyak 15.000 eksemplar. Nah, semakin banyak buku Anda laku, ini tergantung dari iklan ya, tergantung dari promosi, tergantung dari iklan, tergantung dari jaringan-jaringan yang dipunyai oleh penerbit itu sehingga buku Anda dicari, maka tidak tertutup kemungkinan kalau dicetakan kedua saja dari 5.000 kemudian sudah cetak 10.000, sudah mungkin cetaknya 20.000 dan itu habis, maka tidak sampai hitungan 3 bulan Anda mendapat 100 juta. Mungkin 1 bulan Anda bisa mendapat 100 juta. Total, buku ini dicetak sebanyak 150.000 eksemplar. Jadi Anda bisa hitung sendiri, 150.000 kali 8.000, hasilnya adalah kita hitung sendiri. Jadi saya tidak membicarakan total itu, apalagi kalau ditambah 2 buku ini sudah dibeli hak cipta filmnya oleh Falcon Pictures. Walaupun belum difilmkan, sudah menjadi antrian skrip dan skenario di Falcon untuk difilmkan. Setidaknya ini sudah menjadi hak dari Falcon. Nah, berapa satu buku ini ketika dibeli oleh Falcon, hak cipta filmnya, 2 buku ini dibeli oleh Falcon. Itu juga menjadi tetet gitu, supaya tidak terlihat fantastis lagi karena saya hanya bercerita tentang 100 juta dalam 3 bulan. Kalau ditambah tadi total 150.000 eksemplar, ini dibeli hak ciptanya oleh Falcon, ini juga dibeli hak ciptanya oleh Falcon untuk difilmkan, hitungannya adalah tetet. Kita lupakan itu. Yang penting adalah Anda kalau mau memulai untuk menulis, sekali lagi, disiplin, komitmen, dan kontinuitas. Jadi tidak tertutup kemungkinan Anda bisa menghasilkan lebih dari 100 juta. Lebih dari itu. Saya yakin penulis-penulis muda sekarang atau penulis-penulis yang tenar, lebih tenar dari saya, yang bukunya sudah banyak difilmkan, kemudian sudah laku bukan hanya ratusan ribu ya, kalau buku saya kan baru 150.000 eksemplar judul tadi. Tapi ada penulis yang menghasilkan 1 juta eksemplar, 2 juta eksemplar. Itu sangat fantastis sekali.
Kalau di luar negeri, J.K. Rowling misalnya dengan Harry Potter, bukan hanya di negara setempat, tapi diterjemahkan ke berbagai negara, sehingga eksemplar yang dicetak itu lebih dari berjuta-juta. Dan kalau penulisnya dapat 10%, kalau di luar negeri lebih ya, penghargaan terhadap penulis itu lebih daripada di Indonesia. Indonesia masih 10%. Tetapi 10% pun kalau buku Anda itu laku 1 juta eksemplar, 1 juta kalau kali 8.000, itu sudah fantastis sekali. Apalagi 2 juta eksemplar, 3 juta eksemplar, itulah fantastis. Nggak usah banyak-banyak, ribuan sajalah. Kalau tadi saya contohkan buku Diari Pramugari pertama, di 3 bulan dia laku 15.000 eksemplar. 3 kali cetak ulang, sekali cetak 5.000. Jadi 3 bulan mendapatkan 100 juta, 120 juta ya. Kita anggap saya mencapai 100 juta pertama dari menulis buku yang ini, itu dalam waktu 3 bulan. So, jadi jangan menyerah. Anda yang mulai berprofesi sebagai penulis, jangan putus asa, karena bila Anda punya disiplin yang tinggi untuk menulis, punya komitmen yang tinggi terhadap profesi Anda sebagai penulis, dan continue untuk menulis, sekali lagi tidak tertutup kemungkinan bahkan mungkin lebih cepat dari pencapaian saya. Saya tentu akan sangat bangga bila saya mendengar penulis-penulis muda mencapai sebuah pencapaian yang lebih cepat dari saya. Ada yang 1 bulan sudah bisa meraih 100 juta, 2 bulan bisa meraih 100 juta. Tentu saya sangat bangga. Karena apa? Karena profesi menulis ternyata dapat dibanggakan. Jadi jangan punya pikiran pesimis bila tulisan Anda belum laku, belum dibaca oleh orang banyak. Tentu itu perlu kontinuitas. Anda perlu menulis sehingga orang tahu bahwa Anda menulis, tahu tulisan-tulisan Anda. Anda juga harus disiplin, menyediakan waktu setiap hari untuk menulis, dan juga berkomitmen. Ini yang paling sulit, komitmen menulis. Bagaimana kita menetapkan diri untuk berkomitmen menulis, disiplin menulis, dan kontinu menulis. Nah, bagaimana? Apakah 100 juta dalam 3 bulan itu impossible? Saya jawab tidak. Apakah lebih dari 100 juta pencapaiannya dari menulis itu impossible? Saya jawab tidak. Sekali lagi, kalau Anda hitung sendiri, 150.000 eksemplar, 150.000 eksemplar kali 8.000. Dan 2 kali dikontrak oleh Falcon Pictures. Jadi, nikmati hari santai Anda bila Anda jadi penulis. Anda tidak perlu setiap hari untuk pergi ke kantor karena tidak punya kantor. Kantor Anda adalah komputer Anda. Kantor Anda adalah jam yang Anda atur sendiri. Tetapi, jangan lupa bahwa siapapun juga, profesi apapun juga, bisa mencapai pencapaian-pencapaian yang luar biasa, apapun juga profesinya, entah itu Anda bekerja di kantor dan tidak. Bila Anda punya komitmen, Anda punya disiplin, Anda punya kontinuitas, tidak tertutup kemungkinan Anda bisa meraih jutaan-jutaan rupiah dari hasil profesi Anda. So, mari, hari ini adalah hari di mana Anda memulai sesuatu secara profesional. Apa itu profesional? Mulailah dengan disiplin, mulai dengan komitmen, dan mulai dengan continue atas karya apapun yang Anda hasilkan. Selamat mencapai pencapaian-pencapaian di dalam profesi Anda. Semoga bermanfaat, bisa menginspirasi, dan bisa melahirkan gagasan-gagasan yang baru dari karya-karya Anda sebagai penulis muda. Terima kasih sudah bersama saya, Kung WB. Di Ruang Diri, salam cinta dan bahagia.